Jadi potongan tubuh tidak ada yang utuh. Kami memang fokus hanya mencari, saat ini tugaskan adalah potongan tubuh. Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil. Sepanjang jalan itu kita ambil. Supaya saya ngambil beberapa potongan tubuh itu di bawah itu udah bercampur semua. Begitu saya masukkan ke kemudian saya naik ke atas. Nah itulah ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah baru terdengar suara-suara yang suara-suara aneh lah, yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Menegangkan, detik-detik pengangkatan komponen KRI 402. Kondisi mayat kru sangat mengerikan. Ada suara misterius yang menakutkan. Potret komponen KRI Nanggala 402 yang terbelah menjadi 3 bagian. Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Yudo Margono mengatakan, kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021 ditemukan terbelah menjadi 3 bagian. Yudo menjelaskan, kontak visual kapal selam KRI Nanggala 402 berhasil ditemukan pada pukul 9:04 WITA yang dilakukan oleh kapal MV Swift Rescue setelah melanjutkan pencarian yang dilakukan KRI Regal, di mana mendapatkan kontak visual pada posisi 074856, 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya dari datum 1 tadi tempat tenggelamnya KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 di selatan pada kedalaman 838 meter. Foto handout yang diambil pada tanggal 25 April dan dirilis oleh militer Indonesia ini menunjukkan pakaian pengamanan yang ditemukan di lokasi kapal selam yang hilang ditemukan retak di dasar laut di perairan Bali. Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Yudo Margono mengatakan, kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021 ditemukan terbelah menjadi 3 bagian. Hal ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala, jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian, kata Yudo. Yudo juga mengatakan, pada hasil kontak visual tersebut kapal selam KRI Nanggala 402 terbelah menjadi 3 bagian seperti pada bagian belakang kapal yang tidak berbadan tekan, buritan badan kapal hingga bagian haluan yang terlepas. Sementara itu, Nanggala 402, seluruh awak kapal selam telah gugur. Badan kapal pun terbelah menjadi 3 bagian.
seluruh awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di kedalaman sekitar 838 meter di perairan Bali dipastikan telah gugur. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers pada Minggu sore di Bali. Kesimpulan itu didasarkan bukti-bukti yang didapatkan dari citra bawah air, KRI Regal dan MV Swift Rescue dari Singapura yang melakukan pencarian hingga Minggu pagi. Disebutkan bahwa bukti-bukti itu antara lain bagian juru kapal, kemudi vertikal belakang, jangkar hingga baju keselamatan awak kapal selam. KRI Regal juga telah melakukan pemindaian secara lebih akurat di lokasi tersebut menggunakan multi-beam sonar dan magnetometer. Dan telah menghasilkan citra bawah air yang lebih detail, MV Swift Rescue juga telah menurunkan ROV-nya untuk memperkuat citra bawah air secara visual menggunakan kamera. Dari upaya tersebut menurutnya telah diperoleh citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402. Meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal, ungkap Hadi. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, Panglima TNI menyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Panglima TNI kemudian menyatakan dengan kesedihan yang mendalam, menyampaikan bela sungkawa atas kejadian ini, terutama pada keluarga para awak kapal selam tersebut. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono juga mengatakan, temuan mereka menyebutkan bahwa kapal selam terbelah menjadi 3 bagian di dasar laut di kedalaman sekitar 838 meter. Di hadapan wartawan, Yudo memperlihatkan citra visual beberapa bagian dari badan kapal selam tersebut termasuk baju keselamatan awak kapal berwarna orange. Kemungkinan awak kapal itu belum sempat memakainya, kondisi sudah darurat sehingga terlepas. Ditanya wartawan apakah kapal selam Nanggala akan diangkat ke atas, Yudo Margono mengatakan pihaknya akan berusaha untuk mengangkatnya. Dia mengaku sudah ada sebuah badan di luar negeri yang menawarkan untuk mengangkatnya. Namun demikian, hal ini perlu keputusan pemerintah dan dia akan mengajukan ke Panglima TNI yang nantinya secara berjenjang ke atas. Jika sudah ada keputusan dari pemerintah, maka kita akan berangkatkan kapal itu. Menjawab pertanyaan tentang faktor penyebab tenggelam KRI Nanggala 402, Yudo Margono mengatakan bukan karena human error atau kesalahan manusia. Dari awal dia sampaikan bahwa kapal ini bukan atau tidak human error, jadi bukan karena human error. Karena saat proses menyelam itu sudah melalui prosedur yang betul. Menurutnya kapal selam ini sudah melaksanakan prosedur penyelaman dengan benar. Saat menyelam katanya lampu kapal selam juga masih menyala. Saat menyelam juga diketahui lampu masih menyala semua, artinya tidak blackout. Nah, saat menyelam langsung hilang. Lah, inilah nanti yang akan diinvestigasi tentunya setelah badan kapal bisa diangkat. Sebenarnya sudah dievaluasi dari awal tentang kejadian ini, tapi tentunya dia berkeyakinan hal ini bukanlah human error, tapi lebih pada mungkin faktor alam. Sebelumnya, status hilang kontak kapal selam KRI Nanggala telah berganti setelah sejumlah serpihan dan barang-barang menjadi bukti otentik bahwa kapal telah tenggelam. Dalam keterangan kepada media pada Sabtu 24 April, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan, kepingan dan bagian yang diyakini bagian atau komponen kapal selam tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur torpedo. Kondisi ini terjadi mengingat lokasi terakhir kapal berada di kedalaman 850 meter. Barang-barang yang ditemukan antara lain adalah botol orange berisi grease pelumas naik turunnya periskop kapal selam, kemudian alas yang biasanya dipakai ABK untuk sholat. Menurut Laksamana Yudo Margono, barang-barang tersebut diyakini bagian dari KRI Nanggala. Berdasarkan kesaksian mantan ABK Nanggala dan komunitas kapal selam. Ditambahkannya, tim pencarian yang mencakup pesawat dan kapal selam sejumlah negara mendeteksi KRI Nanggala pada kedalaman 850 meter. Hal ini juga sangat riskan dan memiliki kesulitan tinggi. Dengan kesulitan ini, kita tetap menjalankan untuk melaksanakan prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya. Sebelumnya, Laksamana Yudo Margono juga mengungkapkan bahwa KRI Nanggala 402 memiliki persediaan oksigen untuk 72 jam atau sekitar 3 hari setelah hilang kontak pada Rabu 21 April pukul 3 WITA. Artinya cadangan oksigen di kapal tersebut diperkirakan hanya mampu bertahan hingga Sabtu 24 April dini hari. Meski tenggat telah melampaui, sebanyak 20 kapal dan 5 pesawat dikerahkan untuk mencari kapal selam berawak 53 orang itu pada Sabtu pagi. Di antara kekuatan tersebut terdapat 1 kapal Hamas Ballarat dari Australia dan 1 pesawat P-8 Poseidon milik Angkatan Laut Amerika Serikat. P-8 Poseidon dilaporkan telah mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali pada Sabtu 24 April pukul 3 waktu setempat. Dalam keterangan kepada media, juru bicara Departemen Pertahanan AS John F. Kirby mengatakan, pengiriman pesawat P-8 adalah untuk membantu pencarian kapal selam Indonesia yang hilang. Kirby mengatakan
bahwa pesawat P-8 Poseidon adalah pesawat patroli maritim yang didesain secara khusus untuk mencari beragam hal, khususnya kapal selam. Salah satu lokasi pencarian yang bakal dimaksimalkan adalah titik ditemukannya kemagnetan kuat yang dideteksi KRI Rimau pada Kamis 22 April. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Ahmad Riyad mengatakan, KRI Rigel akan digerahkan untuk memantau titik kemagnetan kuat tersebut. KRI Rigel 933 merupakan kapal survei hidrooceanografi. Kapal ini memiliki kemampuan deteksi bawah air. Kapal ini juga digunakan untuk beberapa operasi SAR yang lalu, seperti saat kejadian jatuhnya pesawat Lion Air di Tanjung Karawang dan Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. Sebelumnya pada Kamis 22 April, Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Yuda Margono menuturkan bahwa pihaknya mendeteksi kemagnetan tinggi di salah satu lokasi pencarian KRI Nanggala. Selagi operasi pencarian digencarkan atas KRI Nanggala 402, keluarga para awak kapal selam tersebut masih menunggu kepastian. Ratih Wardani mengaku menunggu dan berdoa atas nasib kakaknya Mayor Laut Wisnu Subiantoro yang merupakan satu di antara 53 awak kapal selam tersebut. Menurut Ratih, kakaknya terakhir berjumpa dengan dua anak dan istrinya di Surabaya sebelum pergi berlayar pada Senin. Ratih kini berencana bertolak dari rumahnya di Kebumen, Jawa Tengah ke Surabaya untuk mendampingi kakak iparnya dan kedua keponakannya sekaligus menunggu kepastian nasib Mayor Laut Wisnu Subiantoro. Sebelum menjadi awak KRI Nanggala, pria kelahiran 24 Agustus 1971 itu merupakan awak KRI Cakra, kapal selam yang serupa juga dengan yang dibuat di HDW Jerman. Dia memulai pendidikan Sekolah Calon Bintara TNI AL sekitar 1989, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Calon Perwira. Kasal juga mengungkapkan bahwa KRI Nanggala 402 sebelum hilang kontak tengah mengikuti latihan penembakan rudal dan torpedo. Latihan yang digelar TNI AL itu diikuti 21 kapal KRI, 5 pesawat dan 2 kapal selam termasuk KRI Nanggala 402. Namun sejak hilangnya kapal selam dengan 53 awak itu, latihan dihentikan dan kini semuanya terfokus pada pencarian. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Ahmad Riyad mengatakan sebanyak 21 kapal perang dan 1 pesawat patroli maritim telah dikerahkan untuk mencari KRI Nanggala. TNI juga telah menerima bantuan dari Singapura, Malaysia, Australia, dan India. Singapura akan mengirimkan kapal Swift Rescue yang berfungsi sebagai kapal penyelamat kapal selam yang mengalami kendala bawah air. Adapun Malaysia akan mengirimkan kapal rescue Mega Bakti yang diperkirakan tiba pada Senin 26 April. Selain kedua negara itu, Australia mengutus 2 kapal Hamas Ballarat dan Hamas Sirius, dan India mengirim 1 kapal SCI Sabarmati. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT juga akan membantu pencarian dengan mengerahkan gabungan BPPT, Basarnas, dan P3GL atau Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan dengan menggunakan kapal Basarnas.